Semoga cahaya tiratana selalu bersemi di dalam hati kita. Semoga dengan kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha mengkondisikan hati kita penuh dengan metta, cinta kasih, karuna, belas kasihan, mudita, ikut berbahagia, dan upeka, keseimbangan batin. Baik para pemirsa, bertemu lagi bersama kami di TVRI Mimbar Agama Buddha. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa dan menjadi panutan pastinya. Ya, selamat sore Bante. Ya, saya akan menjelaskan profil mengenai Bante ya. Beliau bernama Yang Mulia Bhikkhu Atimedo Mahatera. Saat ini beliau adalah anggota STI Sangga Theravada Indonesia dan bertempat di Pusdiklat Metta Manggala Sriwijaya di Jalan Soak Permai di Sukajaya, Palembang. Dan saat ini beliau sedang melakukan wasa selama 3 bulan di sana. Ya, di maps, di peta, Bapak Ibu bisa cari di Pusdiklat Metta Manggala Sriwijaya. Dan Bante, jika kita boleh bertanya ya Bante Atimedo, sekarang wasa yang keberapa Bante? 33. 33 ya Bante ya. Oke, baik para pemirsa, sebagai info tambahan, wasa adalah jumlah kebikuan seorang biku. Jadi beliau ini narasumber kita ini, beliau sudah berwasa selama 33 tahun. Berarti masa kebikuannya adalah 33 tahun. Di mana di atas 20 tahun disebut Mahatera dan di atas 10 tahun sebetulnya adalah Tera. Jadi beliau adalah Yang Mulia Bhikkhu Atimedo Mahatera karena sudah di atas 20 tahun. Baik ya Bante, di sore yang berbahagia ini kita akan membahas topik mengenai parenting antara orang tua dan anak ya Bante ya, menurut agama Buddha atau menurut Buddhis. Baik Bante, sedikit berbincang ya Bante ya. Kalau kita bicara tentang yang namanya parenting, berarti pasti ada yang namanya komunikasi ya Bante ya. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai antara anak dan orang tua Bante, apa kewajiban sebagai seorang anak dan apa kewajibannya sebagai seorang orang tua? Silakan Bante. Ya, pada saat ini kita akan menyimak tentang apa yang ditanyakan, yaitu hubungan antara orang tua dan anak supaya bisa menjalankan ya kehidupan di dalam kehidupan berumah tangga itu bisa saling mengerti, saling menjaga keharmonisan lah di dalam keluarga itu supaya bisa terciptanya di dalam keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia, harmoni gitu. Maka di dalam keluarga itu antara anak dengan orang tua dengan anak ini supaya bisa mendudukan masing-masing. Nah, masing-masing sebagai anak bagaimana, sebagai orang tua bagaimana. Nah, ini satu kewajiban masing-masing ya, kewajiban dari orang tua, kewajiban dari anak. Masing-masing memiliki kewajiban 5. Orang tua memiliki 5 kewajiban, kemudian anak juga punya kewajiban 5 terhadap orang tuanya. Yang kita pertama kali adalah orang tua. Orang tua punya kewajiban kepada anaknya. Itu ada secara moral itu ada dibedakan menjadi 2, yaitu orang tua punya kewajiban kepada anak itu kalau anaknya mau melakukan perbuatan yang buruk, nah orang tua punya kewajiban untuk mencegah. Mencegah apabila anaknya mau melakukan perbuatan yang buruk. Yang kedua, itu orang tua punya kewajiban menganjurkan anaknya untuk melakukan hal-hal yang baik supaya di dalam kehidupan secara moralnya itu ya supaya anaknya itu ya tidak melakukan hal-hal yang buruk, kemudian melakukan hal-hal yang baik itu dengan tujuan ya supaya anaknya kelaknya itu bisa menjadi bahagia.
Ya, kewajiban yang ketiga orang tua itu adalah memberi keterampilan, memberi pendidikan. Pendidikan ya dari TK, dari SD sampai perguruan tinggi, supaya di dalam kehidupan anaknya ini bisa mandiri. Itu kemudian disekolahkan, kemudian juga dididik secara punya keterampilan supaya bisa hidup di dalam masyarakat itu layaknya seperti ya yang lain. Nah, kalau punya keterampilan, punya ilmu, nah itu kan bisa untuk mendatangkan jasa di dalam kehidupan anaknya ini. Ini orang tua punya kewajiban untuk menyekolahkan sampai punya keterampilan yang bisa mendatangkan jasa. Kemudian ya, kewajiban orang tua terhadap anak itu yang keempat adalah memberi contoh keteladanan, atau yang di gampangnya itu ya warisan secara moral. Warisan juga bisa secara material, juga secara moral. Itu dilakukan oleh orang tua. Yang kelima, orang tua punya kewajiban kepada anaknya itu ya, orang tua itu sebagai satu biro untuk konsultasi apabila anaknya mau mengambil pasangan. Nanti supaya orang tua itu bisa melihat bobot, bibit, bobotnya itu, supaya tujuan anaknya itu supaya mendapatkan pasangan yang ideal, pasangan yang baik, pasangan yang bisa di dalam kehidupan berumah tangganya nanti itu ya bisa baik lah, bisa harmoni. Itu kewajiban orang tua. Nah, sekarang kewajiban anak terhadap orang tua. Terhadap orang tua itu ya, kalau orang tua itu sudah bekerja, kemudian anaknya sudah sampai bisa sarjana, sudah bisa punya keterampilan, orang tuanya kan tidak muda terus. Satu ketika ya menjadi tua, kemudian terus tenaganya juga berkurang. Nah, itu anaknya ini mengganti atau menggantikan atau membantu pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh orang tua, atau orang tua boleh pensiun. Pensiun, kemudian anaknya yang menyepot semua kebutuhan dari orang tuanya. Karena anaknya sudah punya keterampilan, anaknya sudah bisa bekerja, orang tua sudah tidak kuat lagi. Nah, itu ya anaknya punya kewajiban menyokong semua kebutuhan dari orang tuanya itu. Nah, yang kedua, apabila orang tuanya itu sudah tidak bisa kemana-mana, kemudian sakit-sakitan, itu ya anaknya punya kewajiban untuk merawat dengan penuh cinta kasih sayang. Dia merawat, kemudian dia memenuhi kebutuhannya, kemudian juga merawat apalagi kalau sakit-sakitan, apalagi orang tua juga sudah tua, sudah gampang lupa gitu. Nanti kalau ditanya sudah makan, ternyata sudah makan, nanti ditanya belum makan lagi. Nah, itu harus punya cinta kasih. Cinta kasihnya harus dimunculkan, karunanya juga harus dimunculkan di situ, merawat orang tua. Dia harus menyadari bahwa kita bisa muncul di dunia ini juga dari orang tua. Nah, makanya kita dengan sesulit apapun orang tua, sesulit apapun penderitaan dari orang tua, ya kita bisa menghibur, kemudian bisa merawatnya dengan penuh cinta kasih sayang. Yang ketiga, anak punya kewajiban terhadap orang tua itu yaitu menjaga nama dari keluarga besarnya itu. Menjaga nama di sini ya harus menjadi anak yang baik. Anak yang menjadi kebanggaan dari keluarga besarnya itu. Nah, anak ini harus punya moral atau punya tradisi baik yang dilakukan oleh orang tuanya itu ya dijaga, kemudian juga dilakukan hal-hal yang baik yang dilakukan oleh orang tua itu kemudian ya dilakukan oleh anak-anaknya. Ya, anaknya harus punya moral, yaitu
menjaga nama lah, menjaga nama baik dari keluarganya nanti supaya keluarga besarnya itu memiliki nama yang baik. Kalau anaknya tidak mau menjaga, anaknya kemudian menjadi pencuri atau menjadi narkoba atau menjadi apa, kan nama keluarga ini jadi tercoreng. Nanti anak siapa, anak keluarga siapa, nah itu jaga nama itu kewajiban dari anak itu menjaga nama dari keluarga itu. Kemudian yang keempat, sebagai anak itu ya menjaga dari apa yang diwariskan oleh orang tua. Keteladanannya, keperjuangannya itu secara moral. Kemudian kalau materi, kalau orang tua punya materi yang banyak kemudian diwariskan kepada anaknya, bisa menjaga dengan baik. Bukan materi yang banyak itu menjadi keluarga itu menjadi berantem. Itu bisa dijaga bagaimana ini warisan dari orang tua, dari keluarga besarnya itu ya, supaya dijaga dengan baik. Anak-anaknya menjaga supaya tidak menjadi harta yang diwariskan oleh orang tua itu menjadi bumerang. Jaga dengan baik-baik itu secara materi, kemudian secara moralnya ya apa keteladanan dari orang tua itu ya kita jaga sebagai anak. Kewajiban yang kelima anaknya kepada orang tua, yaitu apabila orang tua itu sudah meninggal. Orang tua sudah meninggal, kemudian adakan patidana. Patidana itu adalah mengingat jasa-jasa kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tuanya, kemudian dia melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan bisa ke fakir miskin, bisa orang-orang yang membutuhkan, kepada tempat-tempat ibadah atau tempat orang yang berjasa, kemudian melakukan diatasnamakan kepada orang tuanya yang sudah meninggal itu, almarhum itu. Nah itu kita tetap punya kewajiban 5 ya. Sebagai anak punya kewajiban 5 terhadap orang tua juga punya kewajiban 5 kepada anak-anaknya. Ya luar biasa ya Bante ya. Jadi para pemirsa, itulah kewajiban antara 5 kewajiban orang tua terhadap anak dan 5 kewajiban anak terhadap orang tua ya Bante ya. Ya baik Bante. Nah pertanyaannya Bante, jika antara orang tua dan anak atau dari anak ke orang tua hanya menjalankan 2 atau 3, misalnya setengahnya gitu ya, orang tua ke anak atau anak ke orang tua, bagaimana dampaknya Bante di dalam keluarga? Ya, idealnya di dalam keluarga itu ya masing-masing dari anak maupun orang tua itu ya menepati. Saya sebagai orang tua punya kewajiban seperti ini. Anak juga, saya sebagai anak ya saya punya kewajiban saya terhadap orang tua seperti ini. Itu harus saling dipahami masing-masing. Kalau mau di dalam kehidupan berumah tangga itu harmoni, supaya di dalam kehidupan berumah tangga itu damai, tentram. Nah, apabila orang tuanya menjalankan penuh 5 kewajiban itu, menganjurkan anaknya bisa bermoral, anaknya punya keterampilan, anaknya bisa diwarisi, kasih contoh-contoh yang baik. Kemudian sudah dipilihkan jodoh yang baik, itu sudah kewajiban dipenuhi oleh orang tua. Kemudian salah satu anaknya hanya 1 atau 2, 1-2, kemudian salah satu tidak menjaga warisannya saja, tidak menjaga warisannya, tidak mau mencontoh keteladanannya, tidak mau mencontoh dedikasinya, kemudian dikasih harta untuk poya-poya. Tidak dijaga, itu jadi bumerang. Jadi bumerang. Jadi bumerang bagi keluarga itu sendiri. Jadi nanti anaknya itu ya maunya anak 5, kemudian yang 4 itu ikutin kewajiban, yang 1 tidak mengikuti kewajiban. Anak yang 1 itu jadi problem.
Oh, ini jadi problem ya, Nah, Bante. problem Ya. bagi keluarga itu. Nanti karena dikasih duit, dikasih warisan, habis. Ya. Nanti minta-minta ke apa warisan-warisan yang lain, dikasih lagi, habis lagi. Nah, itu jadi bumerang. Jadi bumerang ya, Bante. Bumerang Ya. dalam dari keluarga itu. Jadi tidak menciptakan keharmonisan lagi. Ya, nanti menjadi satu ini jadi bumerang bagi keluarga itu. Ya, luar biasa Bante ya ujarannya ya Bante ya. Oleh karena itu para pemirsa tetap di layar televisi Anda karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Berjumpa lagi bersama kami di Mimbar Agama Buddha dengan tema parenting antara orang tua dan anak menurut agama Buddha. Ya baik Bante, tadi kita sudah berbincang mengenai bagaimana jika salah satu dari 5 kewajiban itu hilang ya antara orang tua dan sebagai anak, dan pasti dampaknya sungguh besar untuk keluarga, baik itu nama besarnya dan sebagainya Bante ya. Baik Bante, berikutnya Bante, tadi kita sudah bicara mengenai kewajiban, sekarang kita berbicara mengenai komunikasi Bante. Nah, jadi bagaimana Bante komunikasi yang baik ya Bante ya, agar orang tua dan anak itu tetap harmonis Bante. Karena terkadang kita melihat bahwa di lapangan itu kebanyakan tuh orang tua sayang anak, tapi anaknya tuh merasa anak tidak sayang, orang tuanya tidak sayang terhadap anaknya Bante. Apakah ini komunikasi yang menurut Bante bagaimana Bante? Silakan Bante. Ya, sebagai anak dan sebagai orang tua itu sudah menjalin dari sejak kecil. Orang tua itu ya menyayangi anaknya itu ya sepanjang masa. Kalau anak ya tidak tahu, sepanjang jalan ini ada batas. Nah, supaya sama-sama di dalam komunikasi itu kan diajari dari kecil, dari kemudian sudah dewasa, itu memang harus dikomunikasikan, kemudian supaya ada tumbuh cinta kasih sayang. Kalau orang tua sudah tidak diragukan lagi kasih sayangnya kepada anak, tapi anak juga orang tua juga butuh kasih sayang kepada anaknya. Apalagi kalau orang tuanya sudah tua, nah itu sangat dibutuhkan, butuhkan dari pengertian dari anaknya itu. Anaknya harus punya pengertian lah, harus menyadari itu, harus punya kebijaksanaan. Punya kebijaksanaan itu bahwa saya itu dirawat, dibesarkan, diperjuangkan oleh orang tua. Maka orang tua kita juga butuh cinta kasih sayang, bukan anaknya yang hanya minta dikasih butuh kasih sayang, tapi orang tua juga butuh cinta kasih sayang terhadap anak-anaknya. Nah, itu supaya di dalam kehidupan itu bisa harmoni gitu. Oh, memang yang umumnya terjadi seperti itu ya Bante Iya. ya. Orang tua memberi full kepada anaknya penuh, sementara anak menuntutnya lebih terhadap orang tuanya ya Bante ya. Oke, baik Bante, ujaran yang sangat luar biasa Bante. Dan sekarang kita akan membuka sesi pertanyaan ya kepada para peserta ya. Boleh 2 pertanyaan, silakan sebutkan nama dan dari mana. Silakan Bapak. Terima kasih Bante. Izin bertanya Bante. Ya. Saya Jono Dharma Putra dari Meta Manggalan Sriwijaya juga Bante. Tadi Bante menyebutkan salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yaitu sebagai biro jodoh gitu Bante. Biro ya. konsultasi. Biro konsultasi ini menarik nih Bante. Apalagi zaman sekarang ini bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Kira-kira gimana Bante bentuknya supaya orang tua tuh bisa menjadi biro konsultasi yang baik Bante? Terima kasih Bante. Ini pertanyaan yang baik ya Bante dari Bapak Jono. Bagaimana orang tua bisa menjadi biro jodoh yang baik? Terkadang kita melihat ada orang tua yang memaksakan kehendak. Nah, mungkin Bante gitu ya, mungkin ya. Ya silakan Bante. Ya, yang menjalankan kehidupan berumah tangga itu nantinya itu kan
anaknya. Anaknya ya kalau mencari pasangan, kemudian dikonsultasikan kepada orang tuanya. Nanti orang tuanya itu yang mungkin sudah mengalami pahitnya kehidupan, kemudian juga silsilah dari keluarga itu dari mana. Nah itu ya orang tua itu akan lebih teliti. Nah itu untuk melihat keturunannya itu bagaimana. Nah itu ya dikomunikasikan kepada orang tuanya supaya orang tuanya itu bisa, oh ini keturunan dari mana, kehidupan di masyarakat itu keluarga ini bagaimana. Nah itu kan orang tuanya supaya ngerti. Nah, kalau dia mengerti, oh ya ini keluarganya silsilahnya bagus, ini dari bergaul di dalam masyarakat juga bagus. Nah ini bibitnya juga bagus, anaknya juga bagus. Nah itu supaya orang tua itu bisa memberi nasihat kepada anaknya, oh ini sudah cocok lah untuk kamu, ini tidak cocok untuk kamu. Nah nanti kalau ada ganjalan-ganjalan di dalam silsilahnya gitu. Apalagi kalau nanti supaya tidak, oh ini saya suka, tapi itu kalau ditelusur silsilahnya itu kan keluarga sendiri. Gitu. Ini keluarga sendiri, ini mau apa dia, nanti kan jadi nanti untuk keturunannya bagaimana kalau perkawinan sedarah gitu. Nanti kalau temurunnya itu bagaimana, itu untuk menghindari seperti itu. Supaya nanti bisa di keluarga itu memang keluarga nanti kalau didapat keturunan itu keturunan yang lebih baik lah, yang lebih baik, supaya bisa kehidupannya itu ke depannya itu ya apalagi bisa menurunkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bisa berbakti, anak-anak yang bisa berguna. Nah itu kan membanggakan ya, makanya itu orang tua itu ya sebagai satu biro. Nanti anaknya kemudian mencari jodoh ya kenalkan orang tuanya, kemudian dari mana asalnya. Nah itu supaya orang tua itu bisa nyelidik, tidak sembarangan untuk anaknya asal suka-suka. Nanti suka-suka anak ternyata ya keluarga sendiri. Nah itu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan nantinya gitu. Ya, bagaimana Pak Jono? Iya, baik, sebelum pertanyaan kedua nih, ini saya sedikit penasaran Bante ya, berbicara mengenai biro jodoh Bante. Nah, bagaimana jika seorang anak itu misalnya orang tuanya tidak setuju nih, tapi anak itu terkadang tanda kutip itu memaksakan, karena kita tahu ada pepatah, jika cinta sudah melekat, maka maaf tahi kambing pun jadi coklat katanya kan. Nah, dalam kasus seperti ini menurut Bante bagaimana Bante? Kalau orang tuanya sudah dikasih tahu, kemudian orang tuanya tidak setuju, orang tidak setuju, anaknya sudah cinta setengah mati, setengah mati itu memaksakan diri. Gitu. Nah itu kalau orang tuanya terus mengizinkan atau si anak itu sendiri sudah mengambil satu keputusan seperti itu, dalam suka duka apapun harus berani menanggung. Berani menanggung ya Bante ya. Berani menanggung. Jangan nanti kalau ada apa-apanya balik lagi. Balik lagi ke orang tua, loh dulu gimana sudah saya nasihatin. Kan jadi karena supaya nanti kalau dia sudah ambil keputusan, kemudian anak itu sudah jatuh cintanya, sudah sungguh-sungguh sudah ambil, sudah nggak mau tahu sama orang tua. Nah, apapun risikonya harus disadari, harus dimengerti. Kalau ada terjadi apa-apa, jangan menyalahkan siapa-siapa. Ini keputusan dirinya sendiri. Keputusan sendiri ya Bante ya. Harus bertanggung jawab. Gitu. Bisa dibilang kita bebas memilih, tapi tak bisa lari dari konsekuensinya gitu Bante ya. Baik, oke, silakan pertanyaan kedua. Kami persilakan bagi yang ingin bertanya. Satu Bante ingin bertanya. Saya Vito Alexo dari Pustikat Meta Manggala Sriwijaya juga. Kali ini saya bertanya ya tentang pendidikan, tanggung jawab orang tua di dalam dunia pendidikan. Anak kita itu mau pilih jurusan gitu, alangkahnya supaya terjadi komunikasi yang baik. Cara baiknya gimana Bante? Ya kalau kita mau kompromi kepada anak, orang tua juga tidak bisa menekankan maunya orang tua, karena kepandaian
dari anak itu belum tentu sesuai dengan harapan orang tua. Kalau anaknya sedang-sedang ndak bisa sekolah tinggi-tinggi, atau dia pendidik sekolahnya ndak pinter, kemudian terus orang tuanya memasukin ke kedokteran atau apa ya, dari situ pun juga nanti seleksi nggak diterima. Nanti jadi anak jadi putus asa. Nanti nah itu kalau mau kompromi itu ya kepandaiannya anak itu, orang tua itu mengemban dari kecil. Nah, dari kecil kan sudah tahu anak ini sukanya apa, kemudian diarahkan kemana. Nanti sudah dewasa, anak ini sekolahkan di mana, kemudian sudah lulus SMA, senangannya apa. Nah itu lebih mudah dicapai. Anak itu akan belajarnya itu juga senang hati, karena sesuai dengan kesenangannya dia. Nah itu anak ini cepat bisa menjadi orang kalau suka main, seperti ada yang satu contoh itu orang yang suka main game. Anaknya dibiarin, kemudian hanya orang tua mengawasi. Nah kamu asal ini dari mana, game ini dari mana, kemudian ditelusur terus. Anaknya sekarang kemudian ya dikuliahkan jurusan membuat program game. Nah, akhirnya jadi itu lebih cepat, orang cepat berhasil gitu, daripada nanti kita sudah sekolahkan tinggi-tinggi, kemudian pokoknya biaya kita tanggung, apa-apa kita biaya orang tua, kemudian sudah lulus jadi insinyur, insinyur, akhirnya dia nggak punya bakat untuk menjadi insinyur, jadi arsitek gitu, nggak bakat gambar, nggak punya bakat itu. Akhirnya dia jadi pedagang. Nah, larinya dia jadi pedagang. Tapi lulusan apa? Arsitek. Nah, arsitek jadi pedagang. Nah, kalau dia orang tua dari awal mengetahui anak ini suka dagang, anak ini suka berusaha, nanti dibimbing, diarahkan. Nah, kemudian disekolahkan sesuai dengan jurusan, cepat maju. Nah, itu kita harus kompromi dengan anaknya itu kepandaiannya di mana, arahnya kemana gitu. Supaya anak itu untuk mencapai cita-citanya itu lebih mudah, belajarnya itu lebih senang gitu. Kalau belajar senang itu ya walaupun itu ada sulit tapi senang itu bisa. Tapi kalau tidak suka tapi dipaksa, walaupun itu kelihatan mudah jadi berat. Ya, bagaimana? Apakah ada tambahan? Makasih Bante. Ya makasih Bante. Tapi saya sedikit penasaran Bante dengan pertanyaan Pak Victor. Tadi Bante bilang kita ada membimbing dan mengarahkan anak sesuai minat dan bakat ya Bante. Ya. Nah pertanyaannya Bante, jika anak tersebut dia tidak paham minat dan bakatnya, bagaimana seharusnya orang tua mengarahkannya Bante? Orang tua bisa menguji, orang tua bisa menguji kepada anak-anaknya, dikasih tanggung jawab ini, dikasih kerjaan ini, dicoba ini, yang paling dia suka yang mana. Ini dari kecil pun juga sebenarnya anak sudah kelihatan. Anak ini kelihatannya ini bagaimana, kesukaannya bagaimana. Nah itu orang tua itu, kalau orang tua yang bisa lihat membimbing terus itu tahu nanti anak itu, anak ini sukanya olahraga, akhirnya disekolahkan di olahraga, bisa prestasi gitu. Jadi dilihat ya kesukaannya mana itu. Nah jadi dicoba, kalau anak ini tidak paham, saya sudah SMA ini, pemain lulus SMA udah tahu jurusan anak ini kemana. Nah kemudian terus orang tua ya nanya, kamu sukanya apa, kemudian diarahkan, kamu sukanya apa, pokoknya sekolah di mana, gitu. Nanti dicoba. Nanti dicoba ya Bante ya. Jadi mungkin para pemirsa sebagai tambahan, jika Anda ingin mengetahui karakter anak, saya sedikit menambahkan Bante ya, ada 8 jenis kecerdasan. Tapi 8 jenis kecerdasan ini akan saya bahas setelah jeda pariwara berikut ini.
Masih bersama kami di TVRI Mimbar Agama Sumatera Selatan dengan tema Parenting antara orang tua dan anak menurut Buddhis. Oke, baik para pemirsa, tadi saya ada bilang mengenai 8 jenis kecerdasan. Bapak Ibu bisa googling ya, bisa cari di internet. Tapi salah satunya adalah kecerdasan linguistik, ada kecerdasan interpersonal, di mana orang tuh ada hobinya tuh ngobrol dengan orang, ada yang hobi menyendiri. Nah, itu para pemirsa Bapak Ibu harus tahu karakter anak seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Ada 8. Oke, baik ya, Bante. Kalau kita bicara mengenai yang tadi ya Bante, mengenai kecerdasan. Nah, selanjutnya Bante, apa yang sebaiknya diajarkan oleh orang tua, ya yang diajarkan apa, dan sebaiknya apa yang diajarkan oleh anak. Terkadang kan orang tua pun belajar dari anak Bante. Nah, ini bagaimana Bante? Maksudnya apa yang diajarkan oleh orang tua dan apa yang diajarkan oleh anak. Terkadang soalnya gini Bante, ada orang tua tuh yang dia merasa lebih superior dibandingin anak. Padahal kita tahu di kenyataannya bahwa orang tua itu perbuatannya itu mungkin kurang tepat Bante kayak gitu. Nah, menurut Bante sebaiknya gimana Bante? Ya itu kan harapan dari orang tua. Kalau anaknya ini kan belajar dan belajar dan belajar terus. Nah, belajar terus. Kalau orang tuanya kan dari pengalaman mentok di situ. Nah, kemudian anaknya sudah ada kan anak orang tuanya lulusan SD. Nah, anaknya karena dibiayain, kemudian anaknya dididik, diarahkan, kemudian anaknya bisa jadi sarjana. Atau orang tuanya punya harapan-harapan hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan secara sosial, tapi anaknya belajarnya itu spiritual. Oh iya. Anaknya spiritual ya. Nah, spiritualnya anaknya jadi tinggi. Nah, spiritual tinggi, orang tuanya enggak belajar spiritual. Hanya cari duit. Nah, taunya cari duit. Tapi spiritualnya anaknya bisa cari duit, juga bisa cari spiritualnya juga maju. Nah, akhirnya ya orang tua dididik, orang tua diajak untuk berdana, diajak untuk ke wihara, diajak untuk berbuat baik. Nah, itu anaknya yang mengajak orang tuanya supaya orang tuanya itu berkembang juga spiritualnya, bisa melihat orang-orang yang susah, kemudian kemudian terus kita membantu, kemudian diajak ke wihara, kemudian dilatih diajak untuk meditasi, diajak untuk baca parita, diajak untuk berdana, membangun wihara. Nah, itu anaknya yang berkembang, spiritualnya yang berkembang. Tapi orang tuanya enggak mengerti seperti itu, ngertinya ya hanya berdagang, kemudian cari kebutuhan, kemudian sudah kaya, kemudian nambah lagi. Nah, itu enggak memikirkan spiritualnya bagaimana gitu. Nantinya bagaimana? Anaknya yang matang. Anaknya yang matang. Jadi Sang Buddha sendiri. Sang Buddha juga mengajar kepada ayahnya, kepada ibunya, karena apa yang telah didapat oleh anaknya ini orang tuanya enggak punya. Orangnya enggak punya. Akhirnya ya timbal balik supaya ayah saya ini bisa mengerti apa yang saya mengerti. Nah, kemudian diajar, dilatih, diajar untuk supaya jadi orang tuanya jadi ikut. Yang tadinya tidak punya keyakinan, kemudian berubah punya keyakinan. Yang tadinya punya kikir, tidak pernah melakukan berderma atau berdana, kemudian akhirnya bisa. Yang tadinya pemarah, kemudian anaknya tidak dimarahin, anaknya kok diam saja, anaknya bisa lebih bijaksana. Loh, saya lebih tua, akhirnya kan menyadarin, oh ya kalau begitu saya malulah kepada anak. Akhirnya dia nggak mau marah-marah lagi. Nah, itu kan ilmu dari anaknya kan berkembang belajar. Nah, orang tuanya ya stop. Nah, gitu. Ya berarti itu penting ya para pemirsa ya. Jadi seperti yang Bante tadi katakan bahwa sangat penting bagi anak itu untuk melengkapi kekurangan orang tua ya Bante ya. Tadi Bante katakan jika misalnya orang tua itu kurang dalam hal berdana atau pergi ke wihara atau menjalankan meditasi,
itu boleh diajak dan mencontoh Sang Buddha sendiri ya Bante ya, Ya. di mana Sang Buddha itu mengajak ayahnya untuk melakukan perbuatan yang bajik ya. Terima kasih Bante. Dan berikutnya kita akan membuka sesi pertanyaan tadi dari sebelah kiri kami, sekarang dari sebelah kanan kami persilakan. Boleh sebutkan nama dan dari mana? Namo Buddhaya Bante. Saya Kalyani Diryananda dari Pusdiklat Meta Manggala Sriwijaya. Ingin bertanya kepada Bante. Tadi Bante mengatakan orang tua sudah mendidik anaknya memberikan moral yang baik. Tapi sering kita tahu dan juga sering kita melihat sendiri, waktu orang tuanya sakit, si anak tidak mampu untuk membiayain. Dan untuk membiayain orang tua, dia mencari uang dengan yang tidak bajik Bante. Menurut pandangan Buddha, bagaimana itu Bante? Ya, terima kasih saudari Kalyani. Ini pertanyaan yang baik ya Bante. Terkadang kan kita tahu bahwa terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan si anak ini dalam tanda kutip terpaksa melakukan hal yang kurang bajik demi menghidupi keluarga atau demi misalnya kayak menutupi biaya-biaya seperti itu Bante. Nah, bagaimana menurut Bante? Ya itu karena anak yang kurang pengetahuan atau kurang pergaulan. Kalau anak itu orang tuanya sudah anggap orang tuanya sakit, kemudian anaknya tidak bisa untuk membiayai dari pengobatan dari pengobatan. Kemudian terus dia mengambil satu tindakan yang salah. Kalau di dalam Buddhis itu kan juga dari mana penderitaan itu muncul. Penderitaan itu muncul itu karena dari perbuatan yang buruk. Nah, kalau orang tuanya sakit kemudian dia mencari biaya untuk orang tuanya dengan cara yang tidak benar, apakah bisa sembuh? Kalau dia sudah tidak sembuh, orang tuanya tidak sembuh, kemudian anaknya juga bahagia juga, gitu. Dia melakukan perbuatan yang buruk juga. Nah, kalau mau anak itu bisa mau mengobatin anaknya, mengobatin orang tuanya yang sakit kemudian tidak ada biaya. Kalau zaman sekarang ini sudah banyak sekali orang-orang yang mau mengulurkan tangan itu juga banyak, asal dia itu betul baik. Lembaga-lembaga sosial juga cukup banyak. Orang-orang yang baik di lingkungan kita ini juga banyak. Kita tidak usah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, itu kita juga bisa minta bantuan kepada temannya, kalau dia itu baik ya pasti dipercaya dari orang, supaya nanti untuk ngobatin itu ya kalau orang tuanya bisa sembuh itu menjadi bahagia, tinggal melunasi. Nanti kalau orang itu orang yang berada, orang pasti juga nanti kamu bayar aja lah sedikit demi sedikit, atau kamu bayar separuh. Saya separuh untuk bantu orang tua kamu, bisa. Nah itu cara. Tapi kalau dia jahat ya itu malah merugikan dirinya sendiri. Juga orang tua juga nanti juga kalau mengetahui pun juga bagaimana. Jadi nanti buruk yang tambah buruk lagi nanti. Anakku mencuri. Kalau anak udah mencuri kemudian ketangkep, orang tuanya sakit, anaknya masuk penjara. Oh ya. lebih sakit lagi. Orang tuanya sakit, anaknya sakit. Nah, dia melakukan perbuatan buruk itu ya kalau ada timbunan karma baiklah, kalau karma buruknya berbuah tambah lebih buruk lagi. Nah, itu harus mengambil tindakan-tindakan itu ya harus punya kebijaksanaan supaya selamatlah gitu.
Berarti kita bisa bilang jangan berpikir pendek ya Bante Ya. ya, gitu ya. Karena memang di masyarakat nih kita bisa bilang banyak jalan menuju Roma ya Bante ya, Ya. dan banyak pilihan yang bisa kita ambil. Cuman memang lebih baik mungkin pergaulannya perlu ditambah orang seperti itu, dan pastinya orang tuanya pun merasa menderita jika mengetahui hal seperti itu ya Bante Nah, ya. itu kalau dia mencuri kemudian tertangkap, dia masuk penjara. Nah, sekarang lebih apa menderita lagi. Orang tuanya menderita, anaknya jahat, dianya juga menderita karena perbuatannya. Nah, itu. Ya oke, baik, ada mau tambahan? Ya terima kasih saudari Kalyani, dan boleh satu lagi pertanyaan dari sebelah kanan kami. Saya dari MNS mau bertanya, kenapa setiap anak karakternya berbeda-beda? Ada yang ya sifatnya beda-beda. Bagaimana caranya mengatasinya? Ya baik Bante, ini pertanyaan yang baik ya. Terkadang karakter anak ini ada yang berbeda-beda Bante. Ada yang menonjol, ada yang diem Bante. Ada yang misalnya kadang ada yang saudara yang nggak cocok kayak gitu. Ada yang ya pokoknya banyak perbedaan Bante. Nah kenapa Bante dan bagaimana cara menanggulanginya sebagai orang tua Bante? Nah, itu orang tua itu sebagai satu harus punya kebijaksanaan tingkat tinggi. Karena menghadapin anak yang satu baik, satu tidak baik, satu sedang-sedang, satu agresif, satu pendiam. Nah, itu model anak-anak. Model anak-anak kan di dalam keluarga itu ya beda-beda. Kecerdasannya beda, kemudian kesehatannya juga beda. Ini sudah menyusahkan, kemudian sakit-sakitan terus, banyak biaya. Di sekolah kan enggak pinter. Yang satu orang yang di sekolah kan pinter, manut, berbakti. Itu ya orang tua itu harus punya kebijaksanaan, harus menyadari di dalam apalagi itu segala sesuatu itu kan dari sebabnya itu dari dalamnya dirinya sendiri. Kalau orang tuanya itu baik-baik, dari keluarganya baik-baik, kemudian bisa menemukan, kok bisa menemukan anak yang tidak baik, ini bagaimana itu? Nah, itu kan harus disadari bahwa hidup ini bukan hanya sekali. Dulu kita juga pernah hidup, mungkin ini juga dulu yang anak ini dulu ya mungkin dulu musuhnya, kemudian sekarang jadi anaknya. Itu bisa terjadi hubungan seperti itu. Kalau kita bisa lihat itu ya, ada riwayat-riwayat di dalam Arya Sang Buddha kayak Ajatasattu. Nah, itu kenapa Ajatasattu bisa jahat sangaman orang tuanya? Karena ada pergaulannya kan, dihasut, itu. Nah, kita kembali lagi kepada keluarga, bahwa anak ini memiliki ya karakter sendiri, sifat sendiri, keinginan sendiri. Yang satu suka pedas, satu suka asin, yang satu pandai, yang satu tidak pandai, yang satu bisa kaya, yang satu tidak bisa kaya. Yaitu kita harus menyadari di dalam kehidupan ini bahwa manusia lahir ini sudah membawa bekalnya masing-masing. Kalau anak ini lahirnya bekalnya banyak itu baru dalam kandungan saja. Anak masih ada dalam kandungan saja, orang tuanya sehat, rezekinya lancar. Anak ini lahir, anak ini rezekinya bertambah, kemudian ya anak ini bisa nurut, anak ini bisa pandai. Itu kalau bekal anak ini cukup. Nah, itu jadi lahir ke tempat orang yang baik. Jadi intinya itu ya masing-masing anak itu membawa bekal masing-masing. Kalau bekalnya sedikit, mungkin dalam kandungan aja dia sudah berontak, menyiksa ibunya. Ibunya sakit sono, sakit sini, sudah dilahirkan, udah sakit-sakitan lagi, di sekolah kan nggak pinter-pinter lagi. Ya
satu apa ya, orang tua harus lebih bijaksana menyikapi bahwa ini adalah kewajibannya itu, mendidik, mengarahkan, kemudian membimbing. Itu ya orang tua punya kewajiban. Ya, jadi tidak bisa membedakan nanti kalau dua punya anak dua, sang satu pandai yang satu tidak pandai ya. Ini dua-duanya nggak boleh dibeda-bedakan, ini sama-sama anak. Perilakunya apanya, pelayanannya apanya, cinta kasihnya ya harus sama-sama supaya tidak timbul iri hati dengan anak. Ya. Orang tua harus bijaksana. Oke, berarti orang tua harus bijaksana ya, kayak seperti itu ya. Para pemirsa pun pasti penasaran, apalagi yang akan kita bahas berikutnya. Oleh karena itu, tetap di layar televisi Anda, karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Masih bersama kami di Mimbar Agama Buddha TVRI Sumatera Selatan dengan tema Parenting antara orang tua dan anak menurut Buddhis. Ya, baik Bante, tadi luar biasa ya Bante ya. Mungkin Bante boleh lanjutkan lagi mengenai misalnya seperti, kan tadi kita bilang orang tua ya Bante ya, dia harus lihat bagaimana supaya anak tidak iri hati dan sebagainya. Nah, tadi juga kita bicara mengenai bekal ya Bante ya. Ada yang membawa bekal banyak dan ada yang membawa bekal sedikit. Nah, bagaimana caranya supaya orang tua ini dia bisa mendapatkan anak yang bekalnya banyak, Bante? Nah, ini para pemirsa pasti mau tahu, Bante. Ya, supaya kalau yang datang sebagai pasangan suami istri gitu ya, sebagai keluarga, kemudian mengharapkan anaknya baik, setidak-tidaknya orang pasangan itu harus sama-sama setia. Istri setia kepada suaminya satu, suaminya setia kepada istrinya satu. Satu, gak boleh lebih ya Bante ya. Gitu, harus saling setia. Kemudian kedua-duanya juga punya moral. Kedua-duanya harus bisa saling menghormati masing-masing keluarganya. Saya punya keluarga, situ punya keluarga, situ juga punya keluarga, sini punya keluarga. Dua-duanya harus dihormati. Tidak bisa dipilih-pilih. Oh, kamu dari keluarga ini, yang dari keluarga ini, ya tidak ada. Dan orang itu harus punya kebijaksanaan, mengerti sebagai pasangan suami istri. Nah, itu kalau mau nanti yang datang anaknya itu dari alam dewa. Punya bekal yang banyak, anaknya cantik, cerdas, mudah diatur, kemudian juga bisa mudah untuk mencapai cita-citanya karena anak itu punya bekalnya banyak. Nah, itu kita harus mengundangnya itu seperti itu. Harus punya moral, harus punya kesetiaan, harus punya saling menghormati antara masing-masing pasangan, masing-masing keluarga. Keluarga tidak ada yang direndahkan dan harus punya kebijaksanaan. Nah, itu. Kalau mau mendatangkan di dalam keluarga itu anaknya yang baik. Berarti gini ya Bante ya, untuk mendatangkan anak yang baik dimulai dari orang tua dulu ya Bante. Oh iya. Seperti tadi kayak suami. Kalau mengundang yang baik dengan perbuatan jahat mana datang orang itu? Benar. Orang baik dia undang harus orang baik. Kita mau undang presiden aja, jalan-jalan dihiasi. Coba ngundang orang jahat, udah di pintu ditutup, di apa aja dijebol. Berarti Bante, mungkin kita boleh bikin sebuah kesimpulan Bante mengenai acara kita pada hari ini Bante dengan tema parenting antara orang tua dan anak menurut Buddhis. Silakan Bante. Ya, kalau di dalam kehidupan di sebagai perumah tangga ya ada orang tua dan anak. Supaya di dalam kehidupan berumah tangga itu bisa harmoni, bisa bahagia, bisa mudah apa yang dicita-citakannya itu tercapai ya. Dalam keluarga itu harus sama-sama punya kebijaksanaan, harus punya pengertian. Masing-masing orang tua punya pengertian terhadap anak, anak juga punya pengertian terhadap orang tua, dan orang tua juga mendudukkan sebagai orang tua, anak juga mendudukkan dirinya sebagai anak. Itu kalau sama-sama seperti itu bisa menciptakan keluarganya bisa
bisa kuat, bisa damai, bisa tentram, dan hasilnya juga di lingkungan dampaknya juga bisa menjadi contoh. Dampaknya bisa jadi Contoh dari lingkungannya, juga contoh dari semua, akhirnya menimbulkan kehidupan berumah tangga itu ya menjadi bahagia. Jadi bahagia ya. Iya. Oke, baik Bante. Terima kasih Bante atas kehadirannya di TVRI Mimbar Agama Buddha, dan teman-teman juga dari Pustikat Metta Manggala Sriwijaya, terima kasih atas kehadirannya. Oke, baik para pemirsa, sebagai yang kita dengar dari Bante bahwa penting bagi kita untuk memiliki kebijaksanaan, penting untuk sebagai orang tua menempati posisinya dan memberi kewajiban, dan anak pun juga seperti itu. Sehingga kita bisa menciptakan keluarga yang harmonis, taat, rukun, dan pastinya bahagia. Oleh karena itu, kami segenap kru kerabat kerja TVRI undur diri. Sampai jumpa di Mimbar Agama Buddha berikutnya. Sotihotu, Namo Buddhaya.